Iya. Pernyataan itu tidak ada mengubah syahadaten, tetap mengiringi syahadaten. Iya, pertanyaan ini sama enggak? Kita sebentar. Dia ini bagus ini. Apakah Syiah itu merubah syahadatain? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa ali waliullah? Ya, betul. Ya, betul. Saya mendengar dengan sendiri. Saya pernah sholat di Iya. Pertanyaan saya merubah enggak? Merubah. Apa yang dirubah? Mana merubahnya? Ali. Ini kok ini kok dirubah? Nah, ini sama. Ini ada perubahan. Sama. Loh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa hadat. Iya. Siapa? Wa ana hadat siapa? Iya, itu tidak ada perubahan Muhammad di situ. Itu tambahan bahwa saya juga bersaksi bahwanya Abdullah Al-Haddad itu seorang wali si A juga. Kalau narasinya itu berarti si ada tambahan begitu loh. Karena si ada merubah. Dia merubah Muhammad itu dalam azannya. Saya sendiri pernah ke Yapi, Pondok Yapi, pernah sholat di situ. Enggak merubah, menambah. Enggak merubah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah wa ali waliullah itu. Di Syiah itu. Problemnya di Syiah itu, saudaraku, dia menyebutkan dalam azannya. Angkat tangan. Dalam azannya. Tidak ada di azan itu, di adzan itu tetap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa asyhadu anna aliyan waliullah. Dia tuh asyhadu anna muhammadar rasulullah tetap ada, ditambah, bukan dihilangkan. Iya, sama kayak di sini ditambah. Enggak. Saya pernah sholat. Saudara, mohon maaf ya, saudara Habib. Saya pernah masuk ke Pondok Yapi, bahkan sholat bareng, dan itu betul-betul menyimpang. Oh, berarti kamu Syiah berarti kita. Tidak, kami ingin tahu apa sih, kayak gimana sih doktrin mereka. Begitu, Pak. Ya, sama itu masuklah ke dalam Pondok Yapi itu yang ada di Bangil ya. Sudah, jangan dipaksa, Bang. Pesantren Yapi, Bangil. Keyakinan itu susah dirubah, Bang. Kecuali dengan apa? Saya satu kali lagi, sebentar. Sebentar, satu kali lagi, tolong dijawab dengan tegas, ya. Apakah Botrek sama atau tidak? Botrek, dia bilang ada di Pondok Yapi di Bangil. Itu pengasuhnya siapa, GBT? Kalau tanya pengasuh saya enggak lu. Jangan usah munafik, jangan munafik. Pengasuhnya siapa? Saya enggak tahu, serius enggak tahu. Itu Al-Habsyi. Oh ya, saya ingat bangsanya, marganya Al-Habsyi, ya betul. Ya. Habib bukan? Ya Habib, itu lain ceritanya. Kita jangan menjelekkan karena yang Habib yang dengan Syiah ini. Ngeles lagi kan? Enggak, maksud saya itu Habib dari Syiah. Saya bukan begini, Mbak. Kita juga dari kita ini ada. Dari Giliran dari kami kita aja sendiri. tadi Anda kayak Syiah aja. Berani menghina. Maksud saya karena kita dari kita Syiah, saja, kan? dari akhwal orang yang biasa saja ada. Kami bukan awal. Ahwal orang biasa. Kamu menghina ya? Menghina kamu. Ya Allah, kalau gitu pun kamu tersinggung parah. Kamu penghinaan wajarlah karena kamu menarasikan bahwa ahwal itu orang biasa, sedangkan Habib itu asrof. Itu penghinaan. Iya jelas. Kamu berarti dia mulia, kita tidak mulia gitu maksudnya. Sebentar. Kalau kita berarti, dengan hal-hal sebentar saya tanya. Awal kamu narasikan orang biasa, terus mereka kamu narasikan asrof, berarti kita tidak mulia dan dia mulia begitu maksudnya. Ya. Ngeles lagi dulu ya. Kamu menghina. Ngeles lagi. Kalau dengan hal-hal seperti itu aja kita tersinggung, maka wajarlah kalau hal yang lain kamu tersinggung. Astagfirullahaladzim. Narasimu itu mengatakan bahwa ahwal itu orang biasa, sedangkan mereka itu mulia. Mulia kan berarti mereka? Iya. Kita tidak mulia berarti? Ahwal tidak mulia. Ya. Berarti Mbah Maimun Jubair itu ahwal ya. Berarti Mbah Maimun ahwal ya, nggak mulia ya? Tidak begitu narasinya. Loh, tidak begitu gimana sih ente? Aduh. Jadi inilah, Bang, mental-mental penjajah yang ditanamkan oleh Pak Alawi. Ya kayak gini-gini. Mereka itu tidak menjajah Indonesia. Yang menjajah itu yang merampas itu loh. Hasil bumi kita itu loh yang menjajah kita. Yang jadi PKI siapa, ekonomi Bang? kita dikuasai. Bang, yang jadi PKI siapa, Yang jadi Bang? PKI siapa? Ayo.
Nah, ini juga saya problem juga di sini. Dari pihak Muhyiddin mengatakan kalian ini PKI, dari pihak penjajah ini Belanda siapa, mengatakan Bang? Yang membantu Jadi penjajah Belanda mufti siapa? Belanda Bang? siapa? Yang mau jadi mufti Belanda? Osman bin Yang Yahya yang menjadikan memfatwakan geger Banten itu siapa coba? Siapa, Sehingga banyak terbunuh. Siapa? Yang menjadikan ulama-ulama kita terbunuh. Ayo siapa? Oh itu Partai GPT itu cuman asumsi, tidak ada kitabnya. Oh ada kitabnya, Minhajul Istiqomah. Itu ada kitabnya Minhajul Istiqomah bahwa mereka yang melawan Belanda adalah bugot. Itu siapa yang bilang? Yang ngebom Borobudur siapa, Bang? Yang pemboro Borobudur siapa ya? Aduh. aduh yang terlalu bawa jauh-jauh lah. Yang tidak mau Artinya Sumpah gini. Pemuda siapa? Yang tidak mau Sumpah Pemuda siapa? Masuk kita begini saudara. Yang tidak mau selama Sumpah Pemuda ini- siapa? Itu siapa, Bang? Ya Allah. Gimana sih saudara ini? Yang mengaku Indonesia ini milik Aulia Tarim siapa, Bang? Aduh, ini aja, ini mudah dibaca ini kitab ini. Kitab ini mudah dibaca. Mamas, Lora, goib. Nah, Apa ya? Goib besarkan Lora. Ya mana kitabnya? Gak ada kitabnya. Ada kan Minhajul Istiqomah itu. lah ini. Ayo lanjut Gaib. ini Manhajul Istiqomah ya kan. Nah, kitab ini kitab Manhajul Istiqomah. Ya, pengarangnya itu adalah Sayyid Usman ya. Yang dikatakan Sayyid ya. Yang nulis ini Itu Balawi Kak, ya, Yai. Ya begini saudaraku, kalau kita ingin membaca kitab, Sebentar. Ya. Kita dulu ngelanjutin. Ini ya. Lanjut. ya, ini taklidnya saya bacakan dulu ya kan. Ini kitab, ini bahasanya bahasa Malaysia. Ini kitab ya, Minhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah. Karangan ya yang dhaif Sayyid Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Bukan bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Kok Malaysia? bahasa Melayu. Ya, bahasanya lari-lari, Biar enak ya. Kita baca. Ini semua bisa baca kok. ya Nah, Semakin Anda bela, semakin terbongkar data-data tuh. langsung aja dalam bab yang di bawah ini keterangan tentang masalah yang di atas itu tentang masalah karomah. Yang di bawah ini tentang masalah jihad. Dan demikian pula dari bawah nomor 2. Dan demikian pula sangka setengah daripada orang yang jahil, orang yang bodoh pada bab jihad, bahwa ia menyangka kumpulan banyakkan rusuh negeri ya. Jadi Habib Usman bin Yahya itu mengatakan bahwasanya para pejuang ini dikatakan orang yang bodoh dulu. Di kumpulan bikin rusuh negeri begitu ya. Ini pendapat loh. Ini pendapatnya mereka loh, bukan saya loh ya. Saya hanya membacakan. Ya Allah, parah banget. Parah. Cucu Rasulullah kok penjajah ya. Aneh. ya Ini terusannya. Ya. Inilah perang Sabil yang tersebut di bab jihad. Maka inilah gurur. Nah, maka perang yang diselenggarakan oleh leluhur kita melawan Belanda itu dikatakan sebagai perang fisabilillah yang gurur, penipu. Ya. Amat besar lagi amat banyak daruratnya. Jadi perang salah dikatakan perang yang tipu daya juga banyak ini kemudorotannya. Ya. Adapun ini bab jihad ada rukun dan ada syarat seperti lainnya bab yang di perkara agama, yaitu yang dinamakan min babi khitabul wada', yakni daripada hukum syara yang terhentar
yang terhantar dengan sebab atau syarat. Ya, adapun suatu pekerjaan syara yang kurang syaratnya atau tiada syaratnya, itu kurang dari rukunnya, maka ia dinamakan batil lagi fasid. Nah, ini nadoman di matan subatnya, ya kan? Wal batilul fasidu lis sahihidit, ya, wa walladhi ba'du syurutihi fukid. Nah, itu nadomannya. Ini pendapat dianggap pejuang kita dulu yang memerangi orang Belanda itu dianggap sebagai pejuang yang batil, yang kurang syaratnya untuk berjihad. Ngarang itu sampean ngarang itu paling kamu tambah-tambah itu bukan bot. Inilah ya ini. Ngarang itu kamu, aduh gimana sih ente? Masya Allah, ini loh ada tulisannya. Al-Fasidul. Enggak, maksudnya Habib bodoh ini. Wa walladhi ba'du syuruti. Saya paham maksudnya Habib bodoh ini. Ya kan? Itu kira itu itu nanti di framing lagi itu nanti guys. Lanjut Begini, biar geger Cilegon terbongkar. Cilegon Nah, belum, lanjut. Belum ini. Jadi bermula, ya kan? Yang dekat batil dan fasid, ya ini lawan yang soheh, yaitu kurang setengah daripada syaratnya. Adapun maka dari ini, ya, diketahui bahwa perbuatan bikin rusuh negeri sebagaimana yang telah terjadi di Cilegon, Banten. Ini di Cilegon, Banten, dan yang dahulu di Bekasi. Nah, ini kan jelas ya. Oh, itu pasti kamu tulis sendiri tuh. Padahal di Cilegon itu sedang apa sih rusuh itu? Sedang apa sih? Sedang memperjuangkan pembebasan daripada kepenjajahan melawan Belanda. Nah, jelas ya. Ini saya bukan ngarang sendiri loh. Bukan saya tulis loh ini. Iya. Jadi begini, Khoib, Anda kan tahu sendiri. Enggak, kan, sebentar. Itu yang digeger Cilegon itu benar enggak itu buat rusuh? Pertanyaan kami itu. Jawab dulu. Itu. Iya. Tapi sebelum saya jawab, buat rusuh begini, enggak? Saudara. Jawab Khoib. dulu baru narasi Kita gitu loh. Buat rusuh enggak? Jawab dulu. Buat rusuh enggak? Yang tercantum di situ begitu. Iya, buat rusuh berarti ya. Kamu Ya, sepakat dengan itu? Anda sepakat? Kamu sepakat nggak? Kalau yang tercatat di kitab itu ya begitu pernyataannya. Iya, kamu sepakat nggak? Kamu sepakat nggak dengan itu? Sebentar dulu. Kasih Sebentar, biar bicara kawan-kawan, biar saya tanya, sepakat nggak kamu dengan itu? Kasih saya dulu kesempatan jawab dulu. Sepakat dulu, baru narasi itu loh. Sepakat atau tidak? Langsung saya tidak tahu mu'alifnya dari mana, kitabnya berasal. Mu'alifnya itu Habib Utsman bin Yahya, wes. Iya tahu Habib, kita tidak tahu alirannya kan? Iya, saya tanya, apakah narasi itu entah dia siapa? Kamu sepakat nggak dengan itu? Sebentar, Bodrek. Kita dulu jawab. Aril, sebentar, Ril. Ini selalu LGBT ini ngomong. Saya nggak tahu itu Habib aliran apa. Anda kan tadi mulai awal bernarasikan darahnya lebih mulia. Iya tahu saudaraku. Bukan tapi alirannya. Kalau alirannya tidak sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Yo, tapi kan darahnya mulia. Gimana sih darahnya mulia kan? Darahnya kan mulia, tapi pikirannya tidak perlu kita terima. Aduh, ini berarti pertentangan lagi orang ini. Saya jelaskan dulu ya. Dulu itu Utsman bin Yahya itu sebagai mufti Batavia atau mufti. Gajinya 100 gulden dari Belanda. Tak kasih tahu. 100 gulden yang diangkat oleh Belanda. Dan itu pun yang menjaga dari golongan Ba'alawi itu adalah Utsman bin Yahya. Ya kan? Penghargaan salib singa. Banyak kapiten-kapiten yang diangkat dari golongan mereka dulu karena orang-orang itu dianggap orang mulia. Ketika jumlahnya ada 112 kapiten Arab. Aku punya datanya kalau itu. Nah, dan setelah merdeka mereka ada untuk mau dipulangkan ke negerinya. Jadi ya ketika itu ya kan, ketika itu setelah diangkat dia itu membela Belanda bukan malah
membela pribumi yang ingin merdeka daripada penjajahan Belanda. Nah, ketika jadi mufti, dia itu berfatwa seperti itu, bahwasanya orang yang berperang Ini melawan ada tanda-tanda Belanda, lari nih, ada tanda-tanda mau lari nih. nah, itu dikatakan sebagai perang yang batil, perang yang sesat, yang gurur, yang membahayakan negeri. Apakah Berarti itu? Ki Haji Hasyim Asy'ari resolusi jihadnya itu termasuk bugot juga ya. Bugot. Iya. Iya, berdasarkan Habib. Nah, setelah merdeka, visi mereka gagal. Dikasih tempat di Indonesia. Dia menjadi mengatakan gagal lagi jadi gembong PKI. Apalagi dia Kalau kita- jadi cucu Nabi Ya. lagi. Alamak. Kalau kita iya saudaraku, kalau kita saling tuduh, dari Muhibbin juga menuduh kita ini PKI, dari Tunjukkan dalilnya. Umat juga menundukkan kita itu PKI. Lalu siapa ini yang benarnya? Kalau yang sampai benar itu Aidit itu PKI. Gini itu Gus ya. Hakemi, ini Anda nggak tahu yang benar, mana yang benar, resolusi jihad Ki Haji Hasyim Asy'ari atau naskah ini? Kok nggak bisa ngebedain mana yang benar? saya Anda ke ini Hasyim gimana sih? Asy'ari. Oke. Oh, berarti ini salah ya? Berarti ini salah ya? Sebentar. Berarti ini salah ya? Salah. Berarti ini Saya yakin itu bukan Ahlus Sunnah wal ya, Jamaah. makasih. Mantap. Ini baru orang yang benar ini. Ini membela kebenaran. Saya salut dengan Bang GBT ya. Ya, Fakul jal haqqu ya kan gitu kan. Ulil haqqa wala kana murran. Bagus itu. Saya sangat menghargai Anda karena Anda telah bisa membedakan mana yang ini yang nggak baik, ini yang baik. Oke, apalagi kontradiksi yang meragukan Anda terhadap perjuangan Tidak. orang-orang yang protesis. Apalagi, Bang, barangkali bisa dijelaskan di sini. Ya, jadi gini, tidak semuanya habaib itu jelek. Nah, itu aja lah. Ya, ini gini, Bang. Apa? Sebentar, saya narasikan begini ya. Bodrek, sebentar. Kita aja sebagai orang-orang Aril, sebentar. pribumi ini, ya. Saya sepakat tentang apa yang dinarasikan oleh GPT. Tidak semua habaib itu jelek, ya, atau buruk, ya, atau pendusta. Oke, setuju itu GPT? Siap, itu bagus Sam. Oke. Lalu apa fungsinya Robito itu? Apa tidak menasehati mereka? Kembali ke nasab lagi itu. Maksud Fungsi saya dalam Robito kalau tidak saudara. Ini loh saudara, ketika seseorang ya kan melakukan keburukan bahkan di internal NU sendiri, ketika melakukan kunjungan ke Israel, akhirnya apa, ditegur secara terang-terangan. Apakah ada peneguran? Kalau tidak ada berarti mengamini dan semua sama. Ya, saya boleh benerasi. Jangan salah salahkan satu kiai. kami dong, mengebiak Uya jangan Oke. salahkan kami karena Ketika- ada pembiaran. Oke. Ketika ada acara kegiatan dangdutan ya, di situ ada orang menampakkan auratnya. Kemudian dihadiri oleh seorang kiai, ya, kiai besar. Kemudian dia dengan sendirinya bergoyang, tidak bergoyang tapi menggoyangkan tangannya. Itu dengan sendirinya dia itu membenarkan apa tidak? Apa hubungannya dengan ini? Tidak. Jawab aja, masalah. Bang. Tidak, kenapa? Oh tidak. Tidak benar. Oke, kenapa? Astagfirullahaladzim. Jadi Tidak benar, Bang. artinya apa? Maksud saya, Sekarang tadi maksud kita saya poin kedua. tidak hanya dari Bentar, kalangan bentar, Pak Pak Alawi Edi. saja, dari kalangan kita pun ada yang poin demikian. kedua, ya kita poin kedua bahwa DNID itu adalah Habib. Nah, maksud kita kan begini, Anda itu kan selalu dalam nasab itu kalian siapa? Balawi itu kan keluarganya, dan yang tahu nasab itu ya keluarganya dong dibanding kalian yang orang lain itu. Betul ya, begitu ya Bang ChatGPT ya. Betul ya. Oke, sepakat ya? Sepakat gak Bang ChatGPT? Nah, kita sepakati dulu nih bahwa yang tahu nasab itu adalah keluarganya kan. Nah, karena kita sepakat bahwa menurut Dan Aidit ilah putranya namanya itu
Ilham Aidit. Dia sempat ditanya oleh seorang wartawan di sini itu Republika ya. Dia berbincang dengan Ilham Aidit dan dia mengaku Aidit yang mereka sandang adalah nama marga. Riwayat Aidit yang disampaikan Ilham pun mirip dengan kisah marga Aidit. Asalnya dari Yaman, aneh keturunannya banyak tersebar di wilayah Afrika Utara. Kata Ilham menjelaskan nama Aidit yang mereka sandang berasal dari nama marga sang kakek, yakni Abdullah Aidit. Itu sebetulnya nama Aidit dari kakek saya, ujarnya. Sang kakek pun pernah berkisah pada Ilham soal nama Aidit yang mereka sandang. Kakek saya, Abdullah Aidit, selalu bercerita tentang itu. Dia bilang Aidit ini tidak sembarang punya garis keturunan Rasulullah. Kalau diurut dari stambom silsilah, ujar Ilham. Ilham lantas berujar, pemegang nama marga Aidit sangat banyak di Indonesia, terutama di Sumatera dan di Kalimantan. Pada 1930, kata Ilham, banyak yang menggunakan nama marga Aidit sebagai identitas sehari-hari. Itu Faku.